Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Ustadz Awang Abdul Razak, pimpinan Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, yaitu nikmatul iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul pagi ini dalam rangka tholabul ilmi di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kita cintai. Pada pagi hari ini kita sudah menginjak Al-Hikam, yaitu hikmah yang ke-69 dengan judul Dunia Bukan Tempat Pembalasan Amal. Semoga kajian pada pagi hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum kita nikmati kajian pada pagi hari ini, mari kita buka tholabul ilmi pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kajian dengan judul Dunia Bukan Tempat Pembalasan Amal. Allah telah menjadikan akhirat sebagai tempat untuk pembalasan amal bagi hamba-hambanya yang beriman. Sebab dunia terlalu sempit untuk menampung nikmat-nikmat Allah yang begitu besar. Maha suci Allah untuk membalasnya di tempat yang tidak kekal. Kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami haturkan dan kemudian ditutup dengan doa. Monggo Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz. Ya. Monggo. Baik, terima kasih. Ntar dulu kok ini begini kameranya. Kok ke situ sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kedengeran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul maulanal azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas rahmat, inayah, hidayah, taufiknya kita semua di hari ini bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan wasilah dari thalabul ilmi ini menjadikan wasilah sababiyah kita semua diberikan tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiah dulu kepada musannif, yaitu ilah hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalwati wa Syekh Athaillah nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-69. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita putar kembali ke belakang sebelum kita lanjutkan. Takutnya lupa karena kita 2 hari kita tidak ngaji. Di hikmah yang ke-68 kita menceritakan tentang man ra'aitahu mujiban ala kulli masu'il. Orang yang selalu menjawab setiap ditanya, orang yang selalu memberitakan setiap sesuatu, dan orang yang selalu menyaksikan apa yang ia saksikan lalu ia ceritakan, maka pastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi, maka itu menunjukkan bahwa kebodohannya. Nah, itu hikmah yang ke-68. Dilanjutkan dengan hikmah yang ke-69. Nah, di sini terjawab kalau ada suatu pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya maksud dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, seperti sholat qobla subuh 2 rakaat lebih bagus dari dunia dan isi-isinya. Ada seperti pertanyaan begitu, dan lain-lain banyaklah pahala-pahala. Nah, dijawab, dan alhamdulillah kita mendapatkan jawabannya dari hasil thalabul ilmi, bukan hasil mendengarkan yang seliwat, tetapi hasil dari kita thalabul ilmi, mencari sendiri ilmu. Jawabannya ada di hikmah ke-69. Innama ja'alad darul akhirah mahalan li jazai ibadihil mu'minin. Nah, Allah jadikan daerah akhirat untuk membalas hamba-hambanya yang beriman. Amal hamba yang beriman, sholatnya, sodakohnya, amal-amal ibadahnya,
sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam menghadapi beratnya ujian hidup. Nah, balasannya di akhirat. Balasannya semua itu di akhirat. Alasannya ada dua. Kenapa setiap balasan-balasan seorang mukmin yang beramal itu dibalas jajaknya itu di akhirat? Nah, alasannya ada dua. Satu, li'anna hadhihi daro la tasa'u ma yuridu ayyu'tiyahum. Karena sesungguhnya dunia ini tidak akan bisa menampung pemberian balasan dari Allah. Sekali lagi alasannya kenapa setiap amal ibadah selalu dibalasnya itu di akhirat. Kebanyakan balasannya itu di akhirat. Karena yang pertama, satu alasannya karena sesungguhnya dunia ini tidak akan bisa menampung pemberian balasan Allah. Satu. Yang kedua, wali annahu ajalla aqdarahum an ayyujaziyahum fid darin la baqalaha. Karena Allah sangat mengagungkan, memuliakan derajat seorang mukmin yang beramal dengan tidak memberikan balasannya di negeri yang tidak kekal, yaitu dunia. Ini kan dunia tidak kekal. Jamaah rahimakumullah, dari hikmah yang disampaikan Syekh Ibnu Athaillah dijelaskan di dalam kitab Syarhul Hikamul Athaiyah. Nah, ini kitabnya. Sekarang ketahuan. Sekarang agak ingat Ibu Ika Raka. Kenapa tangan sakit? Ini ngangkat kitab yang tebal-tebal begini 7 kilo apa 10 kilo nih. Tebal-tebal ya kitab-kitab yang dari ibu-ibu itu yang wakaf tuh. Nah, dalam kitab Tanbih At-Tanbih Syarah Al-Hikam Al-Athaiyah dijelaskan bahwa innama ju'ila sawabul mu'minina fi daril akhirah fima zahara lana liwajhaini. Dijadikannya pahala ganjaran seorang mukmin di akhirat itu ada dua alasannya. Liwajhaini, karena ada dua alasannya. Ahaduhuma anna dunya la tasa'u mayuridu ayutiyahum min anwa'in na'im hisan wala maknan. Yang pertama alasannya, seluruh amal kebaikan dia seorang mukmin yang dilakukan seorang mukmin Allah berikan di akhirat itu alasannya karena dunia tidak akan muat untuk menampung kenikmatan balasan dari amal soleh yang ia lakukan. Tidak akan muat itu hisan, hisinya, jenisnya, wala maknan, dan tidak akan muat maknanya. Contoh, sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar. Barang siapa yang sholat sunat fajar, barang siapa yang sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat, maka ia akan diberikan keutamaan pahala lebih bagus dari dunia dan seisinya. Begitu kan? Maksudnya bagaimana itu? Dunia dan seisinya. Nah, maksudnya di akhirat nanti itu dikasihkan seperti itu. Karena urusan dunia jika dibandingkan dengan urusan akhirat tidak ada apa-apanya. Amal hisi fali'ana dunya mutadaniyatul musafah daiqatul aktar wa yu'tillah li ahadil mu'minina fi daril akhirah fi mulkin wahidin minhum kama warada fil khabari masiratu khamsimiati amin fama donuka bi khawasihim patadiku la mahalata musafatu dunya an kuliyati jajaihim. Nah, artinya begini,
Kan tadi amal soleh diberikan nanti di akhirat pahalanya. Alasannya yang pertama adalah karena dunia tidak cukup untuk menampung pahala yang dilakukan amal soleh seorang mukmin. Hisi itu jenisnya, fisiknya, fisik dunia ini tidak akan mampu. Wala maknan, dan maknanya juga tidak akan mampu. Bagaimana fisiknya? Nah, fisiknya yaitu seorang mukmin yang masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu dia akan jadi raja, pimulkin wahidin. Dia akan menjadi raja. Maksudnya seorang mukmin yang masuk ke dalam surga, dia akan menjadi raja. Kerajaan dia itu dia miliki sendiri. Sampai di dalam satu hadis, kekuasaan daerah yang dia kuasai itu sampai masiratu homsi mi'ati amin, perjalanan 500 tahun. Kalau perjalanan dipakai perjalanan kita, Masya Allah, itu Allah berikan di mana? Di akhirat. Dunia ini, misalkan nih, jaraknya, misalkan dunia ini jaraknya sangat sempit dan pendek. Sedangkan akhirat diberikan kekuasaan di akhirat perjalanan 500 tahun. 500 tahun perjalanan itu untuk awam mukminin, seorang mukmin yang awam, yang tidak tahu apa-apa, masuk ke surga. Dia diberi kekuasaan oleh Allah, membawahi, menaungi, mempunyai kekuasaan kerajaan sendiri, dia dong sendiri. 500 tahun perjalanan. Nah, misal nih, kira-kira laut dan darat dunia 500.000 kilometer. Darat dan laut di dunia nih, misalkan jaraknya itu 500.000 kilometer. Sedangkan Allah di akhirat memberikan kapling perjalanan 1000 tahun. Kurang lebih. Berarti 1800 kilometer. Itu satu orang. Nah, jadi dunia ini kalau untuk menampung pahala-pahala kebaikan yang dilakukan seorang mukmin, kalau diberikan di dunia, fisiknya dunia pun tidak akan cukup untuk menampung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan cukup untuk menampung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dijelaskan di sini di antara dalil-dalilnya. Kata ibu-ibu, bagaimana itu 1800 kilometer ke sana kemarinya? Bagaimana nanti? Wah, katanya jalan mau melihat kekuasaan kita, kerajaan kita. Mau melihat ke sebelah kanan, ke kiri, ke selatan. Bagaimana? Katanya, mana mungkin kita bisa menguasai tempat sejauh itu. 1800 kilometer. Kita di surga itu ada tunggangan, di akhirat itu ada tunggangan. Tunggangan orang-orang akhirat itu, tunggangan di surga, ada yang namanya buruk. Buruk itu tunggangan kita di surga nanti. Kecepatan buruk melangkah itu, satu kali langkah buruk sejarak pandangan mata kita melihat. Kalau mata kita melihat, pandangan kita 10 kilo, kita lihat di pandangan mata kita 10 kilo. Satu kali langkahnya buruk 10 kilo. Kalau kita bisa melihat 20 kilo nih, penglihatan kita, jadi sejauh mata memandang. Sejauh mata kita memandang, satu kali langkah buruk. Oh, kan cepatnya itu, Masya Allah. Satu itu. Yang kedua, kendaraan di surga itu ada yang disebut dengan dabatus sauk. Zabatus sauk. Dabatus sauk ini adalah artinya kendaraan rindu. Sauk itu rindu. Kendaraan rindu. Nah, kendaraan ini lebih dahsyat dari buruk. Dia seorang ahli surga. Dia inginkan. Sekarang dia katakan ingin ngontrol sebelah barat, kepunyaan dia, kekuasaan dia, yang 1800
1.800.000 kilometer. Ingin dia pengen lihat nih ke utara nih, seperti apa nih kekuasaan saya nih. No, itu bapak-bapak ibu sekalian, Dabatus Sauk membawa kita sekejap mata. Kita ingin ke utara, langsung just nyampe. Kita ingin ke selatan, just nyampe. Jadi jangan dipikir seperti di dunia. Wah, katanya, di dunia kita punya kekuasaan se-Indonesia saja, kita mau ke Papua kan harus ada waktu. Kalau di akhirat nanti ada kita kendaraan Zabatus Sauk namanya. Ingin ke selatan, ingin kemana-mana pun kendaraan itu menyampaikan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua disajikan untuk seorang mukmin yang melakukan amal soleh di dunia untuk melayani kenikmatan-kenikmatannya. Langsung sampai ke tempat tujuan. Kalau ingin ngontrol itu. Nah, oleh karena itu, karena luasnya dunia ini tidak akan sampai bisa menampung nikmat upah atau pahala dari amal kebaikan. Oleh karena itu, amal kebaikan Allah kasihkan banyak di akhirat. Itu hisinya. Jadi hisinya alasannya adalah karena dunia ini sempit tempatnya. Fisiknya sempit. Yang kedua makna, wal maknan. Nah, makna di dalam maknanya fali'ana dunya, karena dunia itu mau tidak mau makna dunia itu adalah hina. Terus serba kekurangan, terus menjijikkan, terus kotor. Allah itu pengen ngebalas ke kita dengan balasan yang mulia, sehingga masa amal yang baik dibalas dengan yang menjijikkan, yang kotor, yang hina dunia itu. Wal asyau allati yatana'amu biha ahlul jannah umurun sarifatun rafi'atun. Sedangkan ahli surga dia akan bernikmat-nikmat dengan kenikmatan di surga. Umurun sarifatun rafi'atun adalah sesuatu yang mulia dan sangat tinggi derajatnya. Nah, itu maknanya. Kama ja'a fil khobar. Seperti ada dalam hadis, inna nuro sawari haura'a yatamisu nuro samsi. Dalam satu hadis, sesungguhnya gelang-gelang bidadari surga. Nah, bidadari surga itu pelayan kita, bukan istri kita. Kalau istri kita itu 70 tikal dari bidadari. Walaupun di dunia wajahnya biasa-biasa saja, tetapi kalau masuk ke surga 70 lipat dari bidadari. Pak Supri, Masya Allah. Gitu. Nah, inna nuro sawaril haura'a yatmisu nuro samsi. Sesungguhnya gelang-gelang bidadari surga kalau didohirkan ke dunia, dia akan memadamkan cahaya matahari. Saking terang benderangnya gelang-gelang ahli surga. Ada lagi satu keterangan, kuku ahli surga kalau dikeduniakan, Masya Allah, luar biasa. Baru kukunya itu. Inna maudi'a sautin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ada lagi keterangan, sesungguhnya tempat pecut kalau kuda ada pecut ya. Nah, tempat pecutnya ahli surga itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Nah, itulah. Jadi kelebihan-kelebihan tentang di akhirat itu sangat luar biasa, lebih dari segalanya. Oleh karena itu, Allah ingin memuliakan seorang mukmin, dia tidak kasihkan di dunia pahala itu. Karena satu alasannya, dunia tidak akan cukup untuk menampung pahala ibadahnya. Tidak akan cukup fisiknya dunia itu, dan tidak akan cukup juga maknanya. Maknanya yaitu karena tidak seimbang. Akhirat itu begitu mulia dan dunia itu begitu hina. Nah, itu bapak-bapak ibu sekalian. Coba bandingkan saja ibu-ibu. Bandingannya adalah
kita hidup di dunia 63 tahun misalkan, 63 tahun. 63 tahun di dunia itu urusan dibandingkan dengan alam di akhirat hanya 1,5 jam di akhirat. Di dunia berapa? 63 tahun. Di akhirat 1,5 jam. Masya Allah. Di dunia 1000 tahun, di akhirat cuman berapa tuh? Cuman berapa waktu di akhirat? Jadi jauh tanah ke langit kemuliaan akhirat daripada dunia. Itu alasannya. Yang pertama. Yang kedua, wali annahu ajala aqdarahum an ayujajijahum bidarin la baqalaha. Allah berikan balasan di akhirat. Kenapa? Karena Allah mengagungkan, Allah memuliakan seorang mukmin dengan tidak memberikan balasannya di negeri yang tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Jadi Allah tidak ingin berikan balasan di tempat yang tidak kekal. Oleh karena itu Allah berikan di tempat yang kekal, yaitu di akhirat. Tetapi kekalnya itu kekal yang tadinya tidak ada. Jadi kekalnya bukan seperti kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu keterangan yang mengatakan begini. Lau kana fid dunya min dahabin tabna wal akhiratu min khojabin tabaqo. Kalaulah ada dunia ini min dahabin tabna, dari emas, tapi rusak. Ibu-ibu dikasih rumah. Kalau misalkan ibu-ibu dikasih rumahnya adalah dari emas nih. Pintunya dari emas, jendelanya dari emas, segalanya dari emas semua. Tetapi rusak, artinya rusak akan kita tinggalkan. Paling 70 tahun, paling lama 70 tahun. Wal akhiratu min khojabin tabqa. Tetapi akhirat bukan dari emas, hanya dari keramik biasa, atau bahkan misalkan dari bata misalkan, tetapi selama-lamanya tidak ada akhirnya. Kira-kira ibu mau milih mana coba? Kalau misalkan rumah nih, bata aja, rumah, tinggal di rumah bata, tetapi seumur-umur tidak ada ujungnya, dan tinggal di rumah dari emas, pintunya emas, segalanya emas, tetapi berbatas 70 tahun. Misalkan umur kita 70 tahun. Nah, kalau udah 70 tahun, udah keluar dari rumah itu. Mau kena hujan, mau kena panas, mau tidur di mana, terserah, bebas. Yang penting 70 tahun saja. Ini ada rumah dari bata, misalkan dibikinnya. Nah, kira-kira ibu-ibu mau milih yang mana? Mau yang dari emas apa yang dari bata? Ibu, Bu Herningsih, kira-kira milih yang mana? Kalau yang dari bata itu tidak ada ujungnya, kita tinggal selamanya di situ. Kalau yang dari emas ini ada ujungnya, 70 tahun umur kita. Kalau yang dari bata ini, bahan rumah dari bata seumur-umur, tidak ada, maksud seumur-umur itu tidak ada ujungnya, terus tahu berapa, 1.000 tahun, 2.000 tahun, tahu sejuta tahun, nggak tahu berapa. Kira-kira mau milih yang mana? Milih yang ada ujungnya, Pak Ustaz. Yang ada ujungnya. Mau milih Yang nggak ada ujungnya maksudnya. Oh gitu ya, yang nggak ada ujungnya kali, yang nggak ada ujungnya. Yang Nah, pasti akan, kalau yang berakal pasti akan milih yang tidak ada ujungnya, begitu kan? Nah, nih ibu tinggal di istana tapi 70 tahun, terus ibu tinggal di rumah biasa tapi tidak ada ujungnya, tidak 70 tahun, tidak 100 tahun, tidak 1000 tahun, tidak sejuta tahun, itu mah tidak ada ujungnya. Pasti kita akan milih yang tidak ada ujungnya. Padahal kenyataannya justru terbalik. Coba, bagaimana terbaliknya? Kita di dunia, rumah tidak ada yang dari emas, tidak ada yang dari intan permata kan?
paling orang kaya itu emasnya paling berapa lah, pintunya nggak ada lah, jarang lah. Nah, kebanyakan kita pakai bata, pakai keramik biasa. Di dunia sudah keramiknya biasa, sudah bahannya dari bata, berbatas umur lagi, 70 tahun misalkan, kalau sampai 70 tahun. Tetapi yang sebenarnya di akhirat itu yang pakai rumah dari emas, pintunya dari intan mutiara, wah, berlian. Nah, gitu kan. Terus tidak ada ujungnya. Nah, itulah perbandingannya ibu-ibu bapak sekalian. Jadi jika dunia ini dari emas tapi hancur, dan akhirat dari keramik biasa tapi abadi, maka seorang yang punya akal dia akan memilih nanti di akhirat karena dia melihat abadinya. Nah, lihat abadinya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak-bapak ibu sekalian. Jadi alasan kenapa amal soleh itu contoh sering ditanyakan. Seperti Ibu Yuliawati kemarin menanyakan apa alasannya kenapa pahala kebaikan, maksudnya apa? Pahala kebaikan dari sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah karena pahala kebaikan dari sholat 2 rakaat qobliyah subuh itu kalau disimpan, didohirkan di dunia tidak akan cukup pahalanya. Luasnya dunia tidak akan cukup, begitu kan? Terus di maknanya juga tidak akan pantas karena pahalanya itu mulia diberikan di tempat yang hina. Dunia kan hina. Begitu. Dan karena Allah memuliakan yang beramal tidak akan Allah berikan di tempat yang tidak kekal. Allah akan berikan hadiahnya, Allah akan berikan bonusnya, pahalanya di tempat yang kekal yaitu di akhirat nanti. Itulah alasan Bapak-bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kita, cepat-cepat kita ila maghfiratin mir rabbikum untuk mencari pengampunan dari Tuhan engkau. Wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan kita akan seakan-akan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga itu uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan kenapa dan seperti apa yang selalu sering kita tanyakan. Kalau amal ibadah itu selalu saja di akhirat oleh Allah diberikan pahalanya, alasannya ada dua. Yang pertama, karena dunia ini tidak akan cukup untuk menampung pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Tidak akan cukup fisiknya, dan maknanya. Kalau maknanya karena dunia ini adalah hina, sifatnya hina, kotor, sedangkan pahala yang Allah berikan adalah mulia dan tinggi derajatnya. Yang kedua alasannya, wali annahu ajala aqdarahum an ayujajiyahum bidarin la baqala, di tempat yang Allah tidak ingin Allah memberikan pahala di dunia, karena dunia ini walaupun pahalanya seperti apa besarnya tidak kekal. Maka Allah berikan untuk supaya kita merasakan nikmat yang luar biasa. Allah berikan balasan dari amal itu nanti di akhirat yang kekal di selama-lamanya. Gitu Bapak-bapak Ibu sekalian. Oh, di apa namanya? Kenikmatan di akhirat. Dan nikmat yang paling nikmat di akhirat itu adalah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu nikmat yang paling nikmat yaitu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai-sampai ada satu begini. Ada malak, ada satu malak. Kita kalau menyebutkan malak juga kadang-kadang suka suka keceplosan, salah.
Misalkan mengatakan malaikat Jibril, padahal bukan malaikat Jibril tapi malak Jibril. Kalau malaikat itu kan beberapa malaikat, kalau Jibril itu kan satu malaikat, jadi malak Jibril, malak Mikail, malak Israfil. Kalau para malaikat Jibril, Israfil, Mikail jamak. Nah, ibu-ibu apa sekalian, di akhirat nanti di surga ada seseorang kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dikirimi pesan oleh Allah. Anau yursil, Allah ngutus malaikat ke kekasihnya Allah. Wa yaqulu lahu istadin ala abdi, wahai malaikatku, temuilah hambaku di surga. Temuilah hambaku di surga dan minta izinlah masuk ke surganya, kekuasaannya, ke kerajaannya. Kan kita punya kerajaan, punya kerajaan. Fa'in adana laka fadhul wa ila farji. Jika engkau diizinkan, maka masuklah ke surganya. Jika engkau tidak diizinkan, jangan memaksa. Engkau nggak usah masuk, biarkan saja. Wah, Allah saking saking Allah memberikan luar biasa, luar biasa kenikmatan ke ahli surga, ke kekasih Allah, sampai-sampai Allah mau ngutus malaikat pun, malaikat dikasih tahu dulu sama Allah, minta izin dulu, kalau nggak diizinin jangan masuk, begitu. Maka payastadinu alaihi min sabiina hijaban, maka malaikat itu mau menemui seorang mukmin di surga. Malaikat diutus oleh Allah membawa secari tulisan, secari kertas, secari tulisan maktubun yang ada tulisan. Itu bapak-bapak ibu sekalian, 70 pintu akan menemui seorang mukmin. Luar biasa. Kalau pos lah, kalau orang kaya kan ring 1, ring 2, ring 3, ring utama itu kan. Satpamnya itu ada 3. Kalau orang kaya itu satpam luar, ada di dalamnya, ada lagi di dalamnya. Mau ketemu langsung ada ring 1. Seperti itu. Nah, seorang malaikat diutus oleh Allah menemui seorang mukmin di surga, 70 hijaban. Fayastadinu alaihi min sabiina hijaban, 70 hijab. Ini dalam kitab, nah ini At-Tanbih, Sarah kitab Hikam. 70 hijab. Sumayadhulu alaihi wa ma'hu kitabun minallahi ta'ala. Nah, setelah diizini oleh beberapa izin sampai ke yang 70, pintu yang ke-70 diizinkan juga, silakan masuk. Jadi sekarang ngerti ya, satu orang apa? Satu orang ahli surga itu 1000, ada yang mengatakan 1000 pelayan. Sekarang bisa mengerti ya, karena luasnya kerajaan satu orang itu. Coba ibu, bagaimana kita nggak pengen ke surga kan? Masya Allah, malaikat datang menemui si hambanya di surga, mengasihkan tulisan. Yang isi tulisan itu, minal hayyi alladzi la yamut ilal hayyi alladzi la yamut. Pas dibuka tulisan oleh seorang hamba di surga, isinya adalah, ini dari zat yang tidak pernah mati untuk yang tidak akan mati. Karena di surga itu tidak ada kematian. Nah, faida fatala kitab wajada maktuban fihi abdi istaqamtu ilaihi fazurni. Nah, setelah dibuka tulisan itu, kata malaikat, jika engkau telah membaca tulisan itu, maka engkau, kalau bahasa kitanya, dipersilahkan untuk ziarah kepada Allah. Dipersilahkan untuk ziarah kepada Allah. Oleh karena itu, ahli surga ada yang bertemu dengan Allahnya itu, ada yang sekali, ada yang sering. Bagaimana dia musyahadahnya di dunia, bagaimana dia musyahadahnya di dunia, dan tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di surga adalah ketika seorang hamba bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian kehebatan ahli surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita bandingkan dengan urusan dunia,
Ternyata ibarat seperti itu, ibarat kita sedang berjalan menempuh perjalanan yang sangat jauh, lalu kita berteduh karena hujan atau berteduh karena panas. Nah, janganlah kita terlena dalam kita berteduh. Sekarang kita berteduh, ada yang sudah berteduh 50 tahun, ada yang sudah 63 tahun, ada yang sudah 65 tahun kita berteduh. Kita akan segera berangkat ini. Sebentar lagi berangkat, entah kapan. Ada yang berteduh baru juga 30 hari sebulan berteduh. Kalau berteduh ya, langsung pergi pulang. Ada yang baru keluar, pergi langsung pulang lagi. Ada yang baru 10 tahun, pergi pulang lagi ke akhirat. Ada yang baru sedang kita katakan, katanya dia nggak pantas untuk meninggal dunia. Emang kenapa? Orang lagi gagah-gagahnya masa meninggal, nggak ada masa kalau masa meninggal. Memang sudah habis waktunya, dia pulang. Dan kita pun entah kapan kita pulang. Kita entah kapan pulang dan tidak akan ada yang tahu kapan kita akan pulang. Tidak akan ada yang menjamin tahun depan kita masih ada, tahun depannya lagi bisa ada, besok pun kita tidak bisa menjamin kita masih ada, sore nanti pun kita tidak akan menjamin kita masih ada, waktu duha pun nih habis ini pengajian kita tidak menjamin kita masih ada. Kesimpulannya, ibu-ibu bapak-bapak sekalian, kalau melihat di hikmah yang ke-69 itu, oleh karena itu kita kalau beribadah itu anggap saja ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang terakhir yang tidak akan pernah ketemu lagi dengan ibadah tersebut, agar ibadah kita benar-benar, kalau kita mau duha, kita anggap bahwa ini duha yang terakhir. Kalau kita duduk di pengajian, kita anggap bahwa ini jangan-jangan ini yang terakhir saya ngaji, benar-benar dengerinnya. Kita mau sholat, anggap bahwa sholat ini jangan-jangan yang terakhir, jadi kita akan berusaha untuk khusyuk. Itulah Bapak-Bapak Ibu sekalian hikmah yang ke-69. Mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah orang-orang yang akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.